Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Anggun Lintang Puspita, Nurul Aini, Safira Afifah Sabrina, Nur Afni Himatul Ulya, dan Sehati Mutiara El Jinsa. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai teori humanisme dan sosial. Tugas video presentasi ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Agus Kamaludin MPD. Menurut teori belajar humanisme, belajar adalah memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri secara optimal. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang memanusiakan manusia, di mana pembelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. Pengertian belajar dalam teori humanisme menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Carl Rogers, baginya pengalaman individu merupakan fenomena logika yang dialami oleh individu sendiri. Menurut Rogers, pembelajaran terjadi melalui fenomena hidup atau pengalaman yang dialami oleh seseorang. Kemudian, menurut Arthur Combs, belajar merupakan hal yang bisa terjadi tatkala bagi seseorang itu ada artinya. Guru tidak bisa memaksa seseorang untuk mempelajari hal yang tidak disukai atau dianggap tidak relevan. Selanjutnya, menurut Abraham Maslow, Maslow berpendapat bahwa proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilakukan untuk mengaktualisasikan dirinya. Belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita, bagaimana kita menjadi diri kita, sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah tertentu. Selanjutnya, menurut Jürgen Habermas. Menurut Habermas, teori pembelajaran humanisme dapat dilaksanakan melalui 3 tahapan belajar, yaitu belajar teknis atau technical learning, belajar praktis atau practical learning, dan belajar emansipatoris atau emancipator learning. Melalui 3 tahapan belajar tersebut, peserta didik diharapkan dapat mencapai kesadaran yang utuh mengenal dirinya dan lingkungan sosialnya. Dalam teori humanistik, berdasarkan pengertian dan pandangan-pandangan dari para ahli, kita bisa mengerti adanya prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori humanistik ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Manusia memiliki kemampuan belajar yang alami. 2. Pembelajaran menjadi hal yang signifikan ketika materi atau konten pembelajaran tersebut dianggap memiliki relevansi dengan maksud tertentu oleh individu yang belajar. Dan yang ketiga, belajar adalah aktivitas yang menyangkut adanya perubahan dalam persepsi seseorang. Yang keempat, tugas kecil yang mengancam diri lebih mudah dirasakan ketika ancaman itu relatif kecil. Yang kelima, orang yang belajar memiliki cara untuk belajar dengan pembelajaran yang memiliki ancaman rendah. Yang keenam, belajar menjadi aktivitas yang bermakna ketika orang yang belajar benar-benar mau melakukan atau mempraktikannya. Dan yang ketujuh, ketertiban orang yang belajar dalam proses pembelajaran membuat proses itu berjalan lancar. Dan yang kedelapan, pembelajaran dengan melibatkan orang yang belajar bisa membuat mereka mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih mendalam. Yang kesembilan, perlu adanya penumbuhan terhadap rasa percaya diri dari orang yang belajar guna membuatnya menjadi pribadi yang lebih mandiri. Dan yang ke-10, pembelajaran sosial adalah belajar proses belajar. Adapun kelemahan dan kelebihan teori belajar humanisme. Kelebihan yang pertama, mengedepankan demokratis, partisipatis, dialogis, dan humanis. Dan yang kedua, suasana yang saling menghargai. Dan yang ketiga, peran aktif peserta didik. Dan kekurangannya: 1. Pemikiran yang tidak terpusat. 2. Pengujian yang tidak mudah. Yang ketiga, beberapa konsepnya masih buram dan subjektif. Dan yang keempat, kreativitas yang sering disalahgunakan. Aplikasi-aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran.
terbagi menjadi 4. 1. Confluent Education Cooperative Learning adalah pendidikan yang memandukan atau mempertemukan pengalaman-pengalaman efektif dengan belajar kognitif di dalam kelas. Yang kedua, Open Education adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Dan yang ketiga, Cooperative Learning merupakan fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan berprestasi siswa. Dan yang terakhir, keempat, ada Independent Learning atau pembelajaran mandiri, adalah proses belajar yang menuntut murid menjadi subjek yang dapat merancang, mengatur, mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Teori belajar sosial adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Teori belajar ini merupakan bentuk pengembangan dari teori belajar behavioristik, di mana tujuan utamanya menekankan pada perubahan perilaku. Teori ini tergolong masih baru yang dikembangkan pada tahun 1986 oleh Albert Bandura, sehingga biasa juga disebut dengan teori belajar sosial Bandura. Selanjutnya adalah pengertian teori belajar sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Irham dan Yuryani, teori belajar sosial adalah di mana proses belajar seseorang akan lebih banyak melalui proses pengamatan terhadap situasi dan kondisi lingkungannya. Sedangkan menurut Komalasari, yaitu kegiatan belajar melalui observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati, mengeneralisir berbagai pengamatan sekaligus dan melibatkan proses kognitif. Salah satu asumsi awal yang mendasari teori belajar sosial adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun tak kalah banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Teori belajar sosial. Yang pertama, determinis resiprokal atau konsep keterkaitan secara bolak-balik antara lingkungan dan perilaku. Yang kedua, penguatan bukan satu-satunya pembentuk tingkah laku seseorang. Yang ketiga, kognisi dan regulasi diri. Manusia bisa menjadi pengamat atas perilakunya sendiri, memberi penguatan dan hukuman atas kesalahan sendiri. Kelebihan dan kekurangan teori belajar sosial. Kelebihan teori belajar sosial yang pertama berfokus pada situasi yang mempengaruhi perilaku. Yang kedua berfokus pada alat pengamatan perilaku sosial, emosional, dan motivasi. Yang ketiga memberikan tentang pengertian gejala-gejala perkembangan anak. Dan yang terakhir memberikan pengertian mengenai peranan interaksi antara lingkungan dengan anak. Kekurangan teori belajar sosial. Jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima oleh masyarakat. Aplikasi teori belajar sosial. Teori belajar sosial Albert Bandura memaknai bahwa peserta didik memiliki sifat yang pertama, intensionalitas. Peserta didik adalah perencana yang bukan hanya sekedar ingin memprediksi masa depan, tetapi intens membangun komitmen proaktif dalam mewujudkan setiap rencana. Yang kedua, memprediksi. Peserta didik memiliki kemampuan mengantisipasi hasil tindakan dan memilih perilaku mana yang dapat memberi keberhasilan dan perilaku yang mana untuk menghindari dari kegagalan. Yang ketiga, reaksi diri. Peserta didik lebih daripada sekedar berencana dan merenungkan perilaku ke depan, karena manusia juga sanggup memberikan reaksi diri dalam proses motivasi dan meregulasi diri terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Yang keempat, refleksi diri. Peserta didik adalah makhluk yang dilengkapi dengan kemampuan merefleksi diri. Kemampuan manusia merefleksi diri membentuk kepercayaan diri dari manusia bahwa manusia sanggup melakukan tindakan-tindakan yang akan menghasilkan efek yang diinginkan. Faktor-faktor yang berproses dalam belajar observasi antara lain. Yang pertama, perhatian atau atensi, mencakup peristiwa meniru atau adanya kejelasan, keterlibatan perasaan, tingkat kerumitan, kelaziman, nilai fungsi, dan karakteristik pengamat atau kemampuan indera, minat, persepsi, penguatan sebelumnya. Yang kedua, penyimpanan atau proses mengingat, mencakup kode pengkodean simbolik, pengorganisasian pikiran, pengulangan simbol, pengulangan motorik. Yang ketiga, reproduksi motorik, mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, keakuratan umpan balik.
Yang keempat, motivasi mencakup dorongan dari luar dan penghargaan terhadap diri sendiri. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menerapkan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar adalah mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari, menggunakan musik, menciptakan suasana riang, teknik penyajian materi bervariasi, mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Belajar memberikan ruang bagi terjadi proses mental, emosional, dan fisik. Contoh aktivitas mental misalnya mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk aktivitas emosional misalnya semangat, sikap, positif terhadap belajar, motivasi, keriangan, dan lain-lain. Contoh aktivitas fisik misalnya melakukan gerakan badan seperti kaki, tangan untuk melakukan keterampilan tertentu. Cara-cara yang dapat digunakan antara lain, memberikan pertanyaan ketika proses pembelajaran berlangsung, mengerjakan latihan pada setiap akhir suatu bahasan, membuat percobaan dan memikirkan atas hipotesis yang diajukan, membentuk kelompok belajar, dan yang terakhir menerapkan pembelajaran kontekstual, kooperatif, dan kolaboratif. Dari materi yang sudah dijelaskan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan saat ini cenderung bersifat pragmatisme, di mana siswa dianggap sebagai sebuah gelas yang kosong yang hanya bisa diisi tanpa peduli terhadap potensi yang dimilikinya. Hal ini bisa memasung potensi yang tertanam dalam diri siswa tersebut. Teori humanisme dan sosial memiliki kaitan yang sangat erat, karena teori humanisme ini bertujuan untuk memanusiakan manusia dan proses pembelajarannya siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya, tetapi siswa tersebut dapat bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Sedangkan teori sosial merupakan teori pembelajaran tentang pengalaman dan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan situasi sosial. Jadi, masing-masing teori bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran, namun masing-masing teori juga memiliki kelebihan dan kekurangan bagaimana pendidik menggunakan masing-masing teori dalam pembelajarannya. Demikianlah video presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.